setelah ketawa tiba-tiba kayak ada suara dilempar pasir gitu lah, kayak digenteng, cerak gitu. Tiba-tiba ada suara itu, terus pas nengok ke arah dapur itu kayak ada orang lewat, cerak. Saya bilang apaan itu kan, wah. Nah pas begitu dia keluar dari gang, itu katanya ada yang ngeliatin dia. Ada yang ngeliatin, begitu ditegesin sama dia, itu nggak ada kepalanya bang. Jadi kepala tuh kayak ditenteng aja. Akhirnya dia nggak jadi ngaji, dia pulang ke rumah. Cerita tapi sambil ketawa-ketawa. Pas malamnya itu, tiba-tiba pas saya lagi makan bang, kakak saya tuh jerit bang. Jerit dari arah dapur itu, lari ke arah ruang tamu. Kenapa lu? Saya bilang kan, itu lihat di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Iam. Aduh, Abang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Iam nih. Nah sebelum Bang Iam ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Iam. Karena untuk kedua kalinya Bang ya, menceritakan pengalaman di sini gitu kan. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Iam ini, teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu Bang ya. Nah ngomongin pengalaman nih Bang, kalau yang video pertama itu pas camping lah jatuhnya di salah satu curug gitu kan, daerah Bogor. Untuk teman-teman sama yang belum nonton silakan tonton tuh, linknya ada di bawah video. Nah katanya lo punya pengalaman lagi yang dimana dapat kiriman dari apa ya, teman dekat atau tangga dekat gitu ya? Masih keluarga sama tetangga sih bang. Keluarga sama tetangga? Iya. Kiriman itu dalam artian santet? Bisa dibilang begitu. Oke, masih inget gak Bang tuh kejadian tahun berapa itu Bang? Itu sekitar tahun 2005 sampai tahun 2014. Wih, 9 tahun? 9 tahun. 9 tahun lamanya tuh diserang terus tuh ya? Jadi macam-macam lah ya, dalam 9 tahun 9 itu ya? tahun. Dapat kiriman macam-macam gitu ya? Oke, nih gue penasaran apa aja sih yang dapat gangguannya, terus kemudian latar belakangnya sampai akhirnya tetangga ataupun keluarga sendiri yang ngirim ke keluarga Bang Iam gitu kan. Mungkin tahan dulu kali ya Bang ya ceritanya Bang ya. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Iam, silakan. Kopinya Bang. Alhamdulillah. Udah siap Bang ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Awal mulanya itu di rumah mengalami kejadian yang nggak masuk di logika lah gitu. Jadi sebelumnya di rumah saya itu posisinya di perkampungan, pemukiman padat, tapi di tahun 2005 itu sekeliling masih banyak kebun, masih belum banyak rumah seperti sekarang gitu dah. Jadi
dibilang orang dulu memang area rumah saya itu jalurnya mereka lah, nah, gitu. Jadi masih banyak tempat-tempat kosong. Kalau orang bilang dulu istilahnya tempat jin buang anak, gitu. Jadi masih banyak lahan kosong, masih banyak pohon-pohon besar. Nah, kebetulan rumah saya itu dibangun tahun 93, jadi termasuk rumah kedua lah yang dibangun di daerah situ. Terus ada sekeliling masih kebun, rumah juga ada halaman, ada denahnya tuh ada teras, terus masuk ruang tamu, kamar, terus sampai ke belakang. Jadi agak memanjang kalau rumah saya. Nah, awal mulanya itu kenapa bisa ada kejadian-kejadian yang nggak masuk di logika, itu adalah waktu saya pulang dari masjid. Pulang dari masjid sama temen berdua. Itu kan kalau di rumah itu masih banyak gang-gangnya. Jadi antara gang 1, gang 2. Nah, kebetulan pulang sholat maghrib itu muter. Udah lewat sini aja yuk gitu. Kita lewat situ, gang 1-nya baru ke rumah. Nah, itu di tanah kosong di depan rumah. Jadi ada jarak 1 rumah terus tanah kosong baru ke rumah. Itu tiba-tiba kayak ada yang nyapu. Ada yang nyapu. Begitu ditegor, siapa lu gitu kan. Tiba-tiba dia melotot. Matanya itu sebesar bola pingpong, itu merah nyala. Itu dari situ, kok aneh ini tiba-tiba ada kayak gini gitu. Dok, lari-lari pulang ke rumah gitu, cerita segala macem. Kayak ada yang ngikutin gitu. Saya bilang, siapa ngarang aja kali, lagi gelap itu siapa orang nyapu. Oh ya udahlah, saya biasa aja tuh. Tiba di satu waktu, jadi kita lagi tidur semua, biasanya kan kalau dulu tuh seneng nonton TV sampai malam gitu sama keluarga. Tidurlah di depan TV ceritanya. Depan TV kayak modelnya kayak ikan pepes bang, yang dijejer gitu kan. Sekitar jam 1:30 sampai jam 1:30 gitu. Tiba-tiba tuh kayak rumah tuh kayak ada gempa bang. Kebetulan saya sendirian yang bangun. Rumah tuh tiba-tiba kayak digoncang-goncang. Terus ada suara kayak orang ketawa. Terus kayak ada orang ketawa menggelegar lah gitu posisinya. Udah gitu saya bangun langsung. Saya bangun ngelihat kiri kanan tapi nggak ada yang goyang, nggak ada yang bergerak. Nah itu tiba-tiba ada suara bang. Ada suara, setelah suara ketawa tiba-tiba kayak ada suara dilempar pasir gitu lah, kayak digenteng, cerak gitu. Tiba-tiba ada suara itu, terus pas nengok ke arah dapur itu kayak ada orang lewat. Saya bilang apaan itu kan, wah. Terus saya posisi masih nggak bisa ngomong apa-apa, cuman diem aja ngelihat. Saya bangunin orang tua saya tuh, perasaan saya ngomong, tapi ini kayak nggak keluar suara gitu. Cuman bangunin doang. Akhirnya bisa suara keluar, orang tua bangun, ditanya ada apa. Saya jelasin kayak rumah nih kayak goyang. Terus ada suara orang ketawa, gede suaranya kayak ngelegar. Terus ada yang kayak nempong pasir, kayak kerikil gitu. Akhirnya bapak saya bangun, nyalain lampu rumah semua. Saya masih ditenangin sama ibu saya, diambilin air supaya agak tenang. Ke depan rumah, kata bapak saya dicek nggak ada apa-apa gitu kan. Cuman ada kayak bekas tanah gitu aja. Nah itu kan kalau bapak saya itu orangnya mikirnya logis aja lah, nggak mikir aneh-aneh gitu kan. Cuman ada tanah doang dia lihat, terus kayak ada kerikil gitu, ada batu-batu. Dan akhirnya pintu tutup, masuk lagi. Nah masuk lagi, udah kita di situ nggak ada yang tidur sampai mau subuh gitu, karena posisi sayanya masih kayak orang shock gitu bang. Jadi dengar suara yang bener-bener kenceng deket kuping istilahnya, terus ngelihat kayak gitu itu masih shock banget. Kebetulan posisi itu masih posisi sekolah saya, jadi udah tuh sampai nggak tidur, subuh udah tidur sebentar baru sekolah. Nah di sekolah pun juga masih kepikiran apaan itu. Udah berlanjut di hari-hari berikutnya itu normal bang. Normal, tapi pas selang beberapa hari itu ada kejadian aneh lagi. Jadi di rumah tuh yang tadinya suasananya adem, suasananya tentram gitu lah, itu tiba-tiba tuh kayak panas aja. Bawaan orang tuh di rumah marah-marah, terus tiba-tiba tuh kayak panas. Walaupun udah pakai kipas, pakai apa, masih ngelekep aja hawanya. Nah itu hawa-hawa kayak gitu tuh nggak yang dari siang ke pagi, enggak, tapi random aja bang. Jadi kadang pagi itu 2 jam kayak gitu, ntar normal lagi, ntar malam kayak gitu, hawanya ngelekep kayak keteken.
Udah sampai situ mulailah ada sekilas kayak sosok-sosok yang memang tadinya nggak pernah kita lihat di rumah itu tiba-tiba muncul kayak. Jadi di rumah saya itu posisinya setelah ruang TV itu masuk ke area dapur, di samping ada gudang bang. Itu sekitar jam-jam 10 itu kan biasalah kalau anak remaja gitu kan susah tidur gitu kan, ada suara dikit samperin gitu, apaan, penasaran kan. Pas begitu saya buka pintu samping, saya pikir tikus kan, tikus ngapain sih gitu kan. Saya buka, ternyata di situ bukan tikus bang yang saya lihat. Jadi biasa kita buat naruh barang-barang di situ, biasa buat naruh jemuran. Itu di bawah jemuran tuh kayak ada yang jongkok posisinya. Ada yang jongkok, saya nyalain lampu nggak nyala lampunya. Jadi lampu tuh biasanya tiap hari nyala, mati lampunya. Begitu saya lihat ada yang jongkok, saya liatin aja, dia madep ke saya, nengok, nyengir bang. Itu berbulu, tapi dia nggak terlalu tinggi. Itu nyeringai gitu aja, taring-taringnya kelihatan. Matanya merah. Terus saya di situ shock, saya jatuh, saya teriak jatuh. Akhirnya bapak saya sama ibu saya nyamperin, saya digotong. Kenapa? Ditanya, ya saya jelasin, saya ngelihat sosok kayak gitu di bawah jemuran, segala macem. Dia nyengir kala saya takut, akhirnya jatuh, saya jelasin. Udah ngarang kali, halusinasi aja gitu kan kata bapak saya. Dari sampai situ bapak saya masih belum percaya bang. Hal-hal seperti itulah gitu, karena dia belum nyaksiin langsung, terus belum ngeliat langsung gitu. Udah, saya akhirnya dibawa ke ruang tengah gitu kan. Nah, kejadian kayak gini tuh nggak di saya aja bang, tapi di kakak sama di ibu saya juga. Kalau orang bilang kakak saya tuh iga jarang lah orang bilang di situ. Nah, kalau kejadian di kakak saya itu di hari berikutnya itu ketika dia keluar rumah itu tiba-tiba kayak ada yang manggil, gitu, manggil. Pas dilihat ke atas itu ada orang bang, ada orang diri di genteng ngeliatin ke bawah. Kakak saya lari ke dalam, akhirnya ya udah pingsan. Setelah ditanya ya ada yang gangguin, ada yang manggil-manggil dari atas rumah. Nah itu kejadian seperti itu tuh nggak yang sehari kejadian, 2 hari kejadian, tapi ntar seminggu kejadian lagi, terus jarak berapa hari kejadian lagi gitu. Nah di kakak saya tuh selain ngeliat sosok, dia juga diganggunya lewat kaca bang. Jadi di rumah tuh ada kaca. Kalau di kakak saya tuh sering, biasalah kalau orang perempuan habis mandi nyisir dandan segala macam. Sosok yang dilihat di kaca itu bukan dia. Sampai dia trauma untuk ngaca lah kalau habis mandi gitu, dia udah trauma sampai situ. Jadi kaca itu disembunyi-sembunyiin sama orang tua karena trauma. Nah sampai situ bapak saya juga masih belum percaya, karena dipikirnya ya udahlah anak-anak ini masih halu apa gimana gitu kan. Nah sampai situ. Yang lebih ekstrimnya di hari berikutnya itu di ibu saya bang. Jadi pas dia lagi masak itu tiba-tiba tuh seringnya kompor nyala mati. Itu sering kayak gitu. Terus barang-barang di dapur tuh banyak yang pindah. Ya ibu saya awalnya kaget. Tapi semakin sering, semakin intens kejadian seperti itu, akhirnya ibu saya ya udah dibuat bahan bercandaan aja gitu. Ya terus kecilin biar semua orang pada nggak makan di sini. Akhirnya normal lagi gitu aja terus sampai beberapa waktu. Ibu saya tuh lagi jalan dari arah dapur sampai ke ruang tengah, tuh tiba-tiba kayak lumpuh bang. Kayak lumpuh, tiba-tiba jatuh gitu aja. Nah pas jatuh itu kayak orang nggak punya tulang, terus ibu saya tuh kayak ngeliatannya kayak kabur. Itu jadi ngeraba aja, tolong segala macam. Posisi kita semua emang lagi di rumah. Itu waktu sore-sore bang. Setelah saya pulang sekolah, sore-sore ibu saya kayak gitu minta tolong. Kenapa? Saya bilang, ini kaki mama nggak bisa gerak segala macam. Terus selonjoran, kita kompres, kita apa. Nah kebetulan iseng lah ibu saya tuh ngambil handphone, foto di sela-sela kakinya itu. Dulu kan zamannya handphone mungkin masih kameranya masih VGA bang ya, masih jelek. Pas di foto itu kelihatan bayangan di ubin itu kayak perempuan bang, kayak muka perempuan. Terus matanya itu yang seingat saya itu titik aja di tengah, itu mukanya rata gitu. Heboh dari situ bang. Kita
ke bapak saya ceritain, tadi mama gini sore pas pulang kerja, ini fotonya gini. Itu paling biasan cahaya aja gitu, bukan apa-apa, itu juga paling kecapean, akhirnya diurut segala macem. Nah yang tukang urutnya itu juga ngomong, ini bu kayak ada yang gangguin katanya, bukan pegel-pegel ini mah katanya. Ya udah dikasih apa gitu, daun apa supaya normal kakinya katanya tuh. Udah akhirnya setelah diurut tuh normal lagi bang, bisa jalan. Udah kejadian seperti itu agak adem di rumah, jarak berapa bulan tuh adem, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Sampai kejadian di kakak saya lagi. Jadi begitu dia mau maghrib, itu kan siap-siap mau ngaji bang, mau ngaji, kebetulan jarak dari rumah ke tempat dia ngaji itu lumayan jauh tuh, lumayan ya kalau jalan sekitar 8 menit lah jalan. Nah pas begitu dia keluar dari gang, itu katanya ada yang ngeliatin dia, ada yang ngeliatin, begitu ditegesin sama dia, itu nggak ada kepalanya bang. Jadi kepala tuh kayak ditenteng aja. Akhirnya dia nggak jadi ngaji, dia pulang ke rumah. Cerita tapi sambil ketawa-ketawa. Jadi kata kakak saya cerita ke ibu saya waktu itu kebetulan lagi nonton TV, dibilang, tadi ada yang ngikutin katanya, nggak ada kepalanya, lucu katanya. Kata kakak saya masih dibilang lucu tuh. Ya, ibu saya ngomong, udah ngeliat apa sih, paling itu juga bayangan apa gimana, udah baca istighfar aja kalau kayak gitu. Udah akhirnya pas malamnya itu tiba-tiba pas saya lagi makan bang, kakak saya tuh jerit bang, jerit dari arah dapur itu lari ke arah ruang tamu. Kenapa lu, saya bilang kan, itu lihat di belakang. Kebetulan dari ruang tamu itu kelihatan kan, dapur kita ngelongok aja kelihatan, itu ada sosok itu bang. Jadi nenteng kepala di area dapur, nenteng kepala sambil jalan ke arah, jalannya itu pun kayak sempoyongan gitu, jalan sempoyongan. Piring saya lempar, kakak saya juga lari. Saya langsung, kebetulan di rumah tuh di depan dulu masih buka usaha konter handphone, pada ngumpul situ, teriak-teriakan, kita berdua lari. Tanya kenapa, itu ada yang nenteng kepala. Pada nggak percaya bang. Akhirnya ibu saya sama bapak saya lari masuk, nggak ada apa-apa. Terus akhirnya bapak saya dibilangin sama tetangga, nih bawa sapu lidi gitu, bawa sapu ijuk yang tua, karena mungkin kepercayaan orang-orang situ kalau sama sapu lidi hal-hal yang gitu bakal takut bang. Tuh. Nah akhirnya bawa sapu lidi ke dalam, bapak saya ngaji bawa sapu lidi itu. Akhirnya kita semua nggak ada yang tidur di kamar bang, tidurnya di depan TV itu lagi. Jadi ya masih ada hawa ketakutan di situ karena udah makin ekstrim nih gitu kita lihatnya. Sampai bapak saya tuh percaya bang, udah mulai agak percaya, dan dia akhirnya ngalamin sendiri. Jadi begitu dia hari berikutnya itu dia sholat subuh. Nah pulang sholat subuh itu kan udah agak pagi sebenarnya bang. Udah agak pagi, itu dia sebelah rumah kan masih pohon sawo besar sama pohon bacang. Itu ditempong pakai buah atau batu, saya lupa tuh, ditempong kata dia. Nah itu ada suara cekikikan bang, suara cekikikan tapi sambil mengarah ke rumah. Jadi kayak terbang gitu aja, sekelebatan. Bapak saya ngelihat situ, baru percaya. Dan sama bapak saya diambil pasir, ditempong lagi sama dia. Udah gitu baru dia percaya di rumah kita tuh bukan kayak yang dulu gitu, agak aneh lah gitu, sampai ada kejadian kayak gitu. Dan yang ngalaminnya pun bukan keluarga kita aja, tapi sampai orang sekitar, sampai orang lewat pun ada dampaknya di situ. Sampai banyak yang bilang, kayak tetangga depan rumah itu bilang, tadi subuh-subuh tumben banget udah ngepel. Ngepel apaan? Tadi juga pada bangunnya siang. Enggak, tadi saya lewat teras tuh kayak ada yang ngepel katanya. Siapa yang ngepel? Enggak, ibu-ibu pakai daster bawa pelang, ngepelin rumah katanya. Nggak ada. Udah tuh heboh di situ. Jadi tetangga pun udah pada tahu. Dan korbannya juga tukang nasi uduk bang. Jadi ada tukang nasi uduk sering lewat situ jam 4 pagi. Itu di depan rumah saya tuh hawanya gelap, nggak enak. Terus tiba-tiba pas itu namanya pohon nenen bang, yang biasa ada nasi uduk. Sekitar jam 4 itu dari arah teras rumah saya bang, ada yang lari ke arah pohon bacang cepet. Akhirnya dagangannya ditinggalin di situ, dia lari bang, teriakan. Muncullah di situ isu rumah saya banyak setannya. Gitu, banyak setannya, banyak gangguan, sampai orang tua saya, sampai keluarga saya digangguin semua.
Udah akhirnya bapak saya nyari solusi nih bang, ini gimana nih, kita nggak bisa, karena nanti yang ditakutkan adalah psikis kita yang kena, makin kepikiran. Terus kondisi ibu saya juga lagi sakit-sakitan bang, karena ada kayak gitu, jadi ibu saya sakit-sakitan, dia drop, banyak bengong, banyak pikirannya gitu kan, gara-gara banyak hal yang di luar nalar gitu. Terus akhirnya adalah ini dekat rumah, dia bisa sering minta tolong, orang-orang sering datang ke dia untuk minta tolong hal-hal kayak gitu. Udah akhirnya datengin tuh Pak Haji itu sama ke rumah, ngobrol, diundang sama bapak saya. Nih gimana Pak Haji gitu, nih anak saya, terus istri, terus sampai orang-orang sekitar sini, ya Pak Haji udah denger lah kenapa gitu. Ya coba dicek dulu, dilihat gitu. Nah, waktu si Pak Haji ngecek nih bang, ada kejadian lagi. Jadi ibu saya dicek, ditanya, kenapa emang sih bisa kayak gini? Ya saya nggak tahu gitu kan. Coba diajak ngobrol biasa. Akhirnya ibu saya kayak ketempelan bang, kayak kerasukan. Dia cekikikan, itu suara yang dikeluarin tuh bukan suara dia, tapi suara ya beda orang. Cekikikan, terus akhirnya ngomong, saya suka sama keluarga ini katanya. Saya mau bawa ibu ini. Terus juga nanti setelah ibu ini saya mau bawa anak-anaknya. Saya suka memang, saya mau tinggal di sini. Nah di situ ditanya-tanya sama Pak Haji, kamu dari mana? Saya dari jauh katanya. Saya di sini disuruh orang. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang bikin pertanyaan ke kita bang, di keluarga tuh, disuruh orang ini maksudnya apa? Tapi di situ nggak kita tanggepin bang, biar Pak Haji ngobrol dulu aja sama sosok yang ngerasukin si ibu saya ini gitu. Ditanya, kenapa bisa sampai di sini? Kenapa sampai senang sama keluarga ini gitu? Ya bahasanya baik lagi disuruh. Tuh sampai akhirnya ya udah keluar, akhirnya disyariatin, dibaca-bacain, terus minum air putih gitu. Udah akhirnya sadar ibu saya. Udah dipikirnya, udah aman nih, udah ajak interaksi sama Pak Haji, udah ditanya, udah dibantu sama Pak Haji gitu kan. Sampai akhirnya jarak selang beberapa bulan itu kejadian lagi bang, kayak gitu. Jadi begitu ibu saya lagi ngobrol biasa di ruang tamu, kerasukan lagi kayak gitu. Dibilangnya, ya saya suka sama keluarga ini, saya mau keluarga ini, katanya mau saya bawa semua. Kita panik bang di situ. Posisi bapak saya belum pulang kerja. Terus ada kakak saya sama saya doang di situ. Saya lari akhirnya bang. Saya lari minta tolong sama tetangga. Akhirnya ibu saya ditolong sama tetangga. Saya lari ke Pak Haji. Saya tungguin dulu Pak Haji sampai pulang. Tungguin, saya jemput Pak Haji ke rumah, diajak interaksi lagi. Ternyata yang sosok ini dia bilang, saya pokoknya mau ngambil ibu ini. Saya pokoknya mau ngambil keluarga ini. Saya suka katanya. Ibu ini orang baik katanya. Saya senang sama orang-orang baik katanya. Terus sama anak ini saya senang katanya. Sama anak-anak ini mau saya bawa semua katanya. Udah akhirnya sama Pak Haji tuh diusir lagi. Bisa. Nah setelah beberapa jam itu masuk lagi bang. Masuk lagi dengan berbeda suara, dengan berbeda sosok. Itu masuk lagi tapi suaranya laki-laki bang. Bilangnya itu dia nggak akan pindah sampai kapanpun. Saya bawa beberapa kumpulannya dia lah gitu. Saya bawa beberapa di sini, terus juga saya pengennya menetap di sini. Saya nggak bakal mau pindah. Nah dari sore sampai sekitar jam 12 lewat bang kejadian kayak gitu. Itu ibu saya benar-benar harus diinfus bang, gara-gara kejadian kayak gitu. Terus sampai akhirnya jam 12 lewat itu udah nggak kerasukan lagi, udah bisa diajak komunikasi lagi, sampai diinfus ibu saya. Terus saya sampai nggak sekolah itu bang beberapa hari karena saya masih khawatir dengan keluarga saya kan, sampai izin ke sekolah, bapak saya juga nggak kerja gitu. Karena di keluarga ini makin chaos bang, makin udah nggak normal gitu. Sampai saya lagi diem di teras, itu jam sekitar habis maghrib. Itu ibu saya posisi juga masih sakit, masih lemas. Kakak saya pun keluar bang, ngaji dia. Begitu saya di teras habis maghrib itu, kakak saya masuk lagi bang. Tiba-tiba saya ngeliat sosok kakak saya ini masuk dari gerbang, masuk. Saya tanya, lu kenapa nggak jadi ngaji? Tapi diem aja. Tiba-tiba masuk ke rumah. Itu saya lihat masih ada nengok. Nah pas nengok itu ngelihat muka saya tuh tiba-tiba dia kayak senyum, cuman mukanya berubah, bukan dia bang. Dia masuk kamar. Saya juga bingung mesti ngapain. Saya kejar tapi saya takut gitu kan. Akhirnya saya sambil teriakan, saya kejar tuh kakak saya ke kamar. Ternyata nggak ada kakak saya bang di situ. Jadi kejadian kayak gitu masih terus berlanjut.
sampai sosok-sosok yang saya lihat pun nggak cuma nyerpen kakak saya, tapi sosok yang saya bilang di jemuran itu yang pertama kali jongkok itu masuk bang ke kakak saya bang. Pas kakak saya kebetulan lagi mau tidur kata dia. Begitu tidur, bahasa orang ini rep-repan lah bahasanya. Rep-repan, begitu ditanya udah beda suara, beda, udah matanya udah kosong. Ditanya ini siapa? Saya yang nunggu sini katanya, saya yang ditaruh sini. Bahasanya lagi-lagi ditaruh bang. Terus sampai akhirnya diajak komunikasi, manggil Pak Haji lagi. Itu disebutin, itu namanya Oni. Saya ingat banget namanya Oni. Dia sosoknya digambar sama dia. Terus wujudnya tuh ya aneh lah kalau kita bilang. Udah tuh pokoknya jarak waktu berapa tahun itu sampai 3 tahun 4 tahun itu masih kayak gitu terus bang. Sampai datengin beberapa orang yang pengen bantu kita itu nggak berhasil bang. Jadi ada yang pakai cara-cara kayak model yang di TV dulu tuh bang, yang pakai apa sesajen, terus yang ditanam-tanamin pakai minyak-minyak itu udah sempat juga orang itu lakuin. Padahal kalau di bapak saya, di keluarga saya itu diminta sesuai syariat Islam aja bang. Jadi kita bikin pengajian, udah sering kita bikin pengajian di rumah, terus bikin apa selamatan supaya nggak ada kejadian gitu lagi bang. Tapi tetap nggak berhasil. Sampai hampir mau ditipu sama orang, bilangnya bisa disuruh beli minyak harga sekian juta gitu. Terus sampai beberapa kali kayak gitu. Sampai ya kita udah pasrah aja bang, udah serahin aja lah. Kita udah kayak gini, emang udah nasibnya gini. Kalau perlu kita pindah rumah gitu. Tapi saya di situ sama kakak saya sama ibu saya kekeh bang. Kita tinggal di sini udah lama. Kita memang asli orang sini. Masa kita kalah sama yang hal-hal begitu gitu. Sampai akhirnya kita rembukan keluarga, Pak Haji datang, interaksi lagi, kerasukan lagi. Itu kerasukan bolak-balik bang, udah nggak kehitung. Ditanya maunya apa? Ditanya ya saya mau keluarga ini tetap. Saya nggak bakal mau pindah sebelum keluarga ini ikut saya. Udah akhirnya ditanya bang, kita sempat dapat titik terang, tapi itu bumerang juga takutnya buat kita. Ada yang bilang gini, pas sosok itu bilang, saya di sini disuruh, ditanggap disuruh siapa? Disuruh sama orang ini, nyebutin orang bang. Tapi kata bapak saya nggak mau percaya karena mereka kan nyesatin bang. Mereka tuh nyesatin, mereka bakal bikin konflik gitu. Nah sampai di situ kata bapak saya bilang ke Pak Haji, udah Pak Haji diusir aja, jangan dibiarin, takutnya ngoceh ABCD ditimbulkan nanti difitnah gitu kan. Udah tuh saya juga kepikiran jadinya apa emang orang sini masih percaya hal-hal seperti itu gitu. Itu udah di penghujung tahun 2012-an bang, jadi udah bertahun-tahun baru kebongkar itu. Terus sampai akhirnya saya lagi main dulu di dekat rumah di lapangan, saya main situ dipanggil bang sama tetangga. Sini deh katanya. Kenapa? Sini mau ngobrol katanya. Ngobrol apa sih? Dia cerita bang akhirnya. Saya kasihan katanya. Kasihan kenapa gitu? Iya ngeliat keluarga kamu katanya. Kok kasihan? Saya bilang ya emang udah jalannya kali, udah takdirnya lagi dikasih cobaan gitu kan. Enggak, sebenarnya mah saya tahu katanya. Tahu kenapa? Mulai itu bang, saya mulai kulik. Ya jadi saya pernah dengar, saya pernah ngelihat langsung ada orang yang memang masih tetangga jarak beberapa rumah juga bang. Itu dia pergi ke satu tempat bang, ke satu tempat yang memang tempat itu terkenal dengan santetnya bang. Tuh, dan dia minta tolong sama, di situ ada tukang ojek bang, ada tukang ojek di dekat gang. Itu minta tolong sama si tukang ojek itu untuk nganterin bang, untuk nganterin. Itu dia pergi selama berapa lama, ternyata tetangga saya yang manggil saya ini bang di lapangan, dia cerita, saya dengar langsung katanya ya memang sakit hati sama keluarga saya bang katanya. Entah itu dibilangnya keluarga saya iri apa segala macem, kita juga nggak tahu kan, orang kan ada aja alasannya untuk mencerumusin kan bang. Dibilangnya seperti itu. Saya juga bingung mesti nanggepinnya gimana nih kira-kira. Akhirnya saya ke rumah, pulang, ya saya bingung mesti cerita dari mana ke bapak saya. Akhirnya saya beraniin diri tuh bang, selama 2 hari saya pendem, saya cerita. Saya tadi dipanggil sama si ini gitu kan, diceritain. Jadi saya ceritain dari awal sampai akhir. Bapak saya juga agak mikir, itu gimana ya. Terus akhirnya diskusi lagi sama Pak Haji.
ini mesti gimana Pak Haji gitu. Akhirnya Pak Haji sampai ini Bang, sampai dia itu izin ke bapak saya untuk saya pergi dulu ya selama beberapa waktu, selama beberapa minggu waktu itu. Nanti saya pulang insya Allah mudah-mudahan bisa ketolong. Ternyata Pak Haji ini pergi ke gurunya lagi Bang, tempat dia dulu mondok, tempat lu ngaji, sampai minta bantuan dari situ Bang. Karena menurut Pak Haji ini udah nggak bisa ditolong pakai cara biasa lah ke bahasanya gitu, mesti minta tolong juga saya ke pondok tempat saya dulu gitu. Akhirnya Pak Haji pulang ke situ, di rumah tuh disyariatin lagi, dibilangnya ya ini mudah-mudahan langkah terakhir supaya keluarga saya nggak diganggu lagi Bang. Syariat yang dilakuin Pak Haji ini itu dia bawa beberapa bingkisan Bang, beberapa bingkisan dari tempat dia pergi itu pondoknya dia, itu bawa beberapa, ada minyak, ada air putih, terus ada macem-macem jajanan pasar gitulah Bang, tapi nggak terlalu banyak. Saya pikir ini untuk apa Pak Haji gitu kan. Nah ini coba kita usir pelan-pelan, kalau nggak mau udah musnahin aja lah katanya. Ibaratnya kita sama-sama makhluk Allah, tapi kalau misalkan dia ngeganggu, udah kita juga mengambil tindakan biar keluarga ini aman gitu. Akhirnya malam itu wah chaos Bang. Jadi pas Pak Haji mulai baca ayat-ayat suci Al-Quran gitu kan, itu rumah tuh kayak dari kamar kayak jendela tuh kayak dibanting Bang, der gitu. Terus dari dapur itu kayak kotak-kotak gitu, terus kayak barang-barang tuh kayak beradu semua Bang. Itu yang nyaksiin juga nggak cuma keluarga saya doang, tapi ada tetangga, ada orang-orang sekitar Bang, bantuin di situ. Takutnya yang kerasukan ibu saya sama kakak saya tuh chaos lagi Bang gitu. Jadi sampai barang-barang itu ada yang pecah, ada yang jendelanya sampai kayak dibanting, terus sampai ibu saya tuh kerasukan lagi, kakak saya kerasukan lagi. Itu kerasukannya ya diminta supaya ini ngaji berhenti gitu. Ini syarat-syarat kayak gini buang aja gitu, jangan nyiram air lagi, jangan nanam minyak lagi, terus jangan baca lagi. Saya panas di sini, saya nggak kuat katanya. Saya nanti bakal dimarahin, bahasanya gitu kalau yang di ibu saya. Nah tapi kalau yang di kakak saya itu beda lagi Bang. Bedanya saya tetap nggak mau diusir, saya tetap mau ada di sini, saya tetap mau ngambil keluarga ini. Itu. Nah setelah itu wah teriak-teriakan Bang, jadinya hancurlah itu rumah, banting-bantingan barang, terus sempet dengar suara-suara yang cekikikan apa, itu sempet dengar. Itu lama juga Bang, beberapa jam gitu, sampai akhirnya tiba-tiba ibu saya sama kakak saya nih pas Pak Haji masih baca-baca itu tiba-tiba kayak orang pingsan gitu aja Bang. Kita bingung mesti ngapain gitu kan. Saya pribadi sama bapak saya cek-colekan dulu, ngapain, udah baca doa aja biar mama nih sama mbak nih biar selamat katanya. Saya juga pikirannya jangan sampai keluarga sini dibawa Bang, jangan sampai, karena ibu saya waktu fase sering ketempelan itu sempat pamitan Bang. Nah itu yang bikin saya agak sedih, dia tuh kesana kayak mau meninggal Bang. Nah itu yang bikin saya tuh agak ngenes Bang, ibaratnya siapa sih yang mau kehilangan orang tua gitu kan, siapa yang mau ditinggal secepat itu gitu kan. Tapi saya masih positif mikirnya tuh pas waktu pamitan kayak orang mau meninggal itu bukan suara ibu saya Bang. Jadi pesannya pun aneh. Jadi pesannya tuh kamu di sini baik-baik ya, kamu jaga bapak kamu jaga kakak kamu. Nah hal-hal kayak gitu yang saya nggak pernah nyebutin Bang. Saya nggak pernah nyebut saya dengan istilah bapak, saya nggak pernah nyebut kakak saya dengan istilah kakak. Saya selalu nyebut kakak saya itu mbak, dan bapak saya selalu papa gitu kan. Ini kok diwasiatinnya saya harus ngejaga gitu, dan ibu saya kan tahu karakter saya gimana. Terus tiba-tiba dia ngomongnya, kamu jangan suka makan sate ya, kamu jangan suka jajan sembarangan. Padahal ibu saya tahu Bang, saya tuh kurang senang jajan-jajanan di luar, justru lebih senang masakan di rumah gitu. Saya tuh udah mulai aneh, oh ini bukan. Saya bilang saya masih positive thinking, bukan. Saya masih mikir, saya masih berdoa, saya masih bisa nyelamatin keluarga saya Bang gitu, dengan
langkah-langkah yang dilakuin sama bapak saya dengan syariat-syariat ya pengusiran tadi gitu, ngaji kita selamatan gitu. Nah setelah acara diusir tadi bang, yang tiba-tiba kakak saya sama ibu saya pingsan, itu ibu saya sadar bang. Ibu saya sadar, ngamuk bang. Ibu saya ngamuk, suaranya laki-laki, banting-banting ada meja, ada lantai itu digebrak-gebrak. Yang di sini bukan satu orang doang katanya yang ngirim katanya, tapi ada juga yang nggak suka sama keluarga sini katanya. Terus akhirnya sama Pak Haji ditanya lagi bang, siapa nih yang ngirim gitu, ngirim apa, ditanya lagi sama Pak Haji, ngirim apa gitu. Terus tujuannya apa sih, bahasanya lu semua ngapain di sini, karena kan Pak Haji itu masih Betawinya masih kental banget bang. Lu semua tujuannya apa sih, gue capek, gue gerah, kasihan keluarganya gitu kan. Akhirnya dia bilang, kalau yang satu mah mas tangga, itu nyebut bang orang itu. Yang kerasukan itu ibu saya nyebut dengan suara laki-laki, suaranya gagah. Kalau yang satu mas tangga, kalau yang satu masih saudara sendiri, sampai nyebut begitu bang. Tapi bapak saya takut bang di situ, masih takut karena di situ kan banyak orang, banyak tetangga, takutnya akan jadi fitnah lagi bang gitu. Nah akhirnya pas bapak saya ngomong, emang mau ngapain sih katanya? Nanti lu juga tahu, bapak saya digituin. Akhirnya sosok yang ngerasukin ibu saya ini pergi bang, pergi. Nah tiba-tiba kakak saya bangun bang, jadi ganti-gantian aja tuh. Kakak saya bangun, itu nyebutin nama awalnya. Saya waktu saya lupa bin siapa gitu, itu nyebutin. Dia bilang, saya dari kampung sini katanya. Saya peduli sama keluarga ini, kasihan ibu ini, kasihan bapak, kasihan anak-anaknya nggak tahu apa-apa. Jadi sosok yang ngerasain kakak saya ini kayak berusaha ngejelasin bang, gitu. Saya ini tujuannya bukan mau ganggu keluarga ini. Saya tiba-tiba masuk ke badan adik ini nih, gitu. Mau nyelamatin katanya. Saya kasihan, udah tahun-tahunan, udah sakit-sakitan katanya. Oh iya bang, namanya saya ingat. Itu namanya sosoknya itu Zainab binti Sulaiman. Dia nyebutin katanya dia asli kampung situ. Itu kita disuruh untuk ke tanah belakang bang. Jadi di rumah saya kan tadi saya bilang ada lapangan. Nah dia tuh pesannya, coba nanti besok tepatnya pas, kan itu hari Kamis bang kebetulan, itu kan Jumat. Nah setelah Jumatan Pak Haji bapak nunjuk bapak saya, terus nunjuk saya itu ke lapangan belakang, lapangan merah dulu itu. Lapangan merah, nanti itu ada bekas makam saya, ada bekas tempat saya, itu agak nongol tanahnya. Sampai situ kita kan nggak percaya gitu aja kan bang. Ya udah ditangkap sama Pak Haji tuh. Ya udah kalau tujuannya baik, ya silahkanlah kita gitu. Kita juga minta bantuannya sama Allah. Kita nggak minta bantuan sama yang lain selain Allah gitu. Dan kita nggak mau takut sama hal-hal yang seperti ini gitu, kata Pak Haji. Ya udah akhirnya pamitan, itu yang ngerasukin sosok kakak saya, pamitan baik-baik. Udah itu adem bang, nggak ada apa-apa di malam itu, nggak ada kejadian lagi sampai besoknya. Itu kan Jumatan. Nah saya Jumatan sama bapak saya sama Pak Haji, saya Jumatan pulang dari masjid, kita ke tanah kosong itu bang. Kita cari-cari, kita tegesin, karena namanya tanah di kampung, tanah lapangan merah tuh berundak-undak bang. Jadi kita bingung juga mana gitu. Sampai itu kita nggak bertiga, jadi banyak tetangga yang ikut juga bang. Dan tetangga yang ikut, kita ke situ, itu nongol bang. Agak nongol sedikit memang di tempat yang dituju sama dia. Ambil, karena kan dari dia disuruh ngambil tanah sedikit bang. Nanti disebar di teras rumah saya katanya. Nanti ada kejadian, si keluarga saya ini bakal mimpi bang. Bakal mimpi. Nah ternyata pas malamnya itu setelah ditabur tuh, habis sholat Jumat, sore itu asar ditabur, terus ngaji lagi di rumah saya bang, selamatan, itu nggak ada kejadian apa-apa. Malamnya itu kita tidur, yang dimimpiin saya, ibu saya, sama bapak saya bang. Itu mimpi sosok orang, 2 orang, itu sama semua bertiga bang. Mimpi itu, terus akhirnya pagi saya bilang bang, pas sarapan, saya bilang, semalam saya mimpi gitu. Mimpi apa? Mimpi
ada orang satu sama satu lagi nih bang, masih keluarga. Bapak saya juga ngomong, saya juga mimpi itu, ibu saya juga ngomong mimpi itu. Tapi kalau kita bilang kan, ya kita nggak mau fitnah, dan hukum santet itu nggak ada di tertulis bang gitu kan, kita nggak nuntut juga nggak bakal bisa gitu. Sampai suatu waktu bapak saya tuh ingat bang, ternyata yang di keluarga saya ini, yang masih keluarga itu gara-gara ini bang. Jadi pernah ada kejadian dia mau ngeredit motor. Itu kan kalau orang yang bermasalah pasti dari pihak salesnya itu minta penjamin kan bang, itu untuk tanda tangan. Nah bapak saya sama ibu saya itu nggak mau bang, nggak mau tanda tangan karena lihat dari track recordnya dia yang jelek, kita nggak mau ketumpuan juga kan. Dan terus sampai situ dia tuh ngancem bang, dia ngancem, itu ibu saya yang ingat, dia ngancem teriak di depan rumah, bakal saya hancurin keluarga ini, bakal saya bikin aneh-aneh, bakal saya bikin nggak nyaman, bakal saya bikin hancur. Itu pesan dia terakhir pas ke rumah. Itu terus ya ibu saya sama bapak saya nggak nanggepin serius bang, karena ya omongan ancem biasa aja lah gitu. Bapak saya juga nggak takut, bodo amat gitu. Tapi ternyata sampai sejauh itu tindakan dia gitu. Nah kalau yang masih tetangga ini bang, yang saya bilang sampai dia lari ke tukang ojek dianterin itu gara-garanya pas saya bikin usaha. Memang ini rada biang gosip nih bang, orang ini rada biang gosip, sempet nggak seneng sama usaha yang keluarga saya bangun, sama kerjaan bapak saya juga. Mungkin dilihatnya namanya di kampung kan kelihatan ini dikit sirik gitu bang. Nah mulai dari situ bang, jadi kelihatan agak nggak sukanya, kelihatan menghindar gitu. Jadi pas selesai kita cerita, pas selesai saya ngomong kayak gitu, kita oh yaudah orangnya ini gitu. Udah akhirnya kita sore-sore itu ke Pak Haji semua bang, ke Pak Haji semua. Kita bilang Pak Haji saya mimpi orangnya ini, bertiga tuh kita ngomong semua. Kata Pak Haji ya udah nggak usah diambil pusing, kita lihat ke depannya masih diganggu apa enggak gitu. Udah sampai itu jarak berbulan-bulan bang, nggak ada gangguan sama sekali. Terus sampai ada kejadian lagi, itu kayak sekelebatan bayangan itu masih ada. Terus suara-suara kayak orang cekikikan itu masih ada. Sampai berapa lama itu mereka hilang sendiri bang, udah nggak ada lagi gitu. Dan keluarga kita pun akhirnya sama-sama introspeksi diri, ya ibaratnya walaupun kita udah jaga lisan, kita udah jaga sikap, tetap namanya orang nggak seneng itu pasti ada. Makanya kita harus berhati-hati gitu bang. Diminum dulu bang. Siap. Silakan kopinya. Oke. Nah jadi itu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Iam nih saat dari 2005 sampai 2014 ya dapat kiriman, dalam tanda kutip kirimannya yaitu gaib dan sebagainya gitu kan ya. Dimana kalau gue tangkep latar belakangnya atas ketidaksukaan nih. Betul. Masalah kredit motor men. Masalah kredit sama masalah sirik-sirikan bang. Iya. Pertama kredit motor deh gitu kan. Kredit motor lo yang nyicil pakai nama orang. Nah. Iya kan gimana ceritanya? Iya kan? Yang gitu betul, kan. Betul. Terus misalkan bang gue apa namanya tuh kalau tur apa B-checking ya? Iya B-checking. B-checkingnya apa namanya jelek, gue minjem data lo dong. Orang mana yang ngizinin, ya udah pakai aja. Nggak ada bang. Nggak ada. Soalnya nama lo yang nanti di pertaruhannya ya kan. Nah terus kemudian ngancem. Ya kan ngancem gara-gara gitu doang. Lo yang kredit lo usaha sendiri lah sono kan gitu kan. Jangan libatin gue walaupun saudara juga ya kan. Betul. Kita nggak ada yang tahu nih sekarang dia baik. Berapa bulan kemudian ketika nunggak keluarga lo yang kena ya kan. Itu dia teman-teman semua gitu kan. Oke terus kemudian masalah sirik ya tadi. Iya. Sirik dengki, apalagi maaf ya kalau di desa tuh biasanya kalau nggak semua desa sih. Iya. Kalau ada yang misalnya keluarga A punya apa, yang keluarga B, minta itu juga dong. Biasanya anak-anak panas ya. Gitu kan ya. Terus ada motor dari dibawa sama pick up dealer nih, keluar rumah tuh. Siapa itu? Oh dia, iya. Besokannya nggak temenan, nggak cerita. Ini nggak semua ini ya, tapi yang gue alami di kampung gue juga begitu gitu. Ada oknum-oknum itu bang. Oknum itu masalah hati itu kan nih.
seharusnya ketika tetangga punya A, B, C yang dia pengenin, seharusnya kan buat motivasi nih. Ya. Dia bisa beli, gue juga bisa beli. Jangan gitu nanti malah gitu ya. Maksudnya tuh apa sih namanya? Ya udah ikut seneng gitu. Betul. Kan. Tetangga gue punya ini. Tetangga ya alhamdulillah. Betul. Gitu kan, ngedoain. Harusnya. Ini justru ya harusnya kan begitu. Ini justru malah main-main gaib gitu kan. Jangan teman-teman semua. Jadi kalau menurut gue penyakit yang mematikan yang paling serem tuh sebenarnya penyakit hati sih itu. Penyakit ain ya bang ya? Iya, itu nggak ada obatnya tuh. Iya kan? Kalau misalnya mohon maaf kayak penyakit apalah kesehatan nih bisa ke dokter gitu kan nih. Kalau penyakit ain tuh waduh susah itu. Betul bang. Susah. Nah ini kan dari tahun 2005 bang sampai akhirnya 2015 nggak ada gangguan-gangguan lagi gitu ya. Nah sampai akhirnya yang abang menduga kalau keluarga abang yang ngirim itu endingnya dia minta maaf kah atau dia gimana kah gitu keluarga abang nih. Jadi akhirnya dia ngaku bang. Ngaku tapi bukan langsung ke keluarga saya, tapi ke uak saya bang almarhum. Oke. Jadi dia bilang itu kebetulan masih jadi keponakannya bapak saya bang itu. Jadi endingnya tuh dia ngaku bang sempat memang kesel, sempat marah sama keluarga saya gara-gara nggak dikasih tanda tangan itu, sampai akhirnya melakukan tindakan seperti itu sampai dia bingung sendiri bang mau minta maafnya gimana. Tapi misalkan gini deh, misalkan itu si yang terduga minta maaf langsung ke keluarga abang maafin? Kalau bapak saya sih saya percaya pasti maafin bang. Iya. Tuh, pasti maafin karena kalau patokan bapak saya gitu, kalau orang jahat kita balas jatahnya nggak kelar bang. Iya. Akhirnya ya udah, kalau bahasa bapak saya setelah disampaikan sama uak saya tuh bang almarhum, oh ya udah kejadian ini. Buat pelajaran di saya juga, takutnya saya juga ada salah begitu kata bapak saya. Nah kan berarti kan rumah ini yang abang tempatin itu horor gara-gara yang ngirim. Betul. Sebelumnya horor gak sebelum ada kirim? Sebelum ada kejadian. Berarti 2003 ke belakang lah. Itu memang daerah situ masih sepi bang. Jadi masih banyak ya memang cerita-cerita dari orang sekitar tuh yang ngelihat yang ada inilah, ada itulah. Terus memang dibilang sama orang situ, kata orang-orang tua dulu, itu jalurnya bang. Dibilang jalurnya mereka lah kalau pada lewat gitu. Tapi ya sebatas cuma gangguan doang. Iya, gangguan dalam tanda di ya udah emang dia gitu ya. Itu tapi nggak ada yang bersifat yang tadi tuh sampai 2012 gitu kan nih. Nah, 2014 ya? 14. Nah, terus kemudian kan pasti kalau kita berobat kan pasti ada biaya bang. Iya. Ya kan? Mohon maaf nih gitu kan nih. Habisin biaya berapa ya bang? Gak usah nebut nominal tapi banyak kan. Soalnya kan yang gue denger ya, mungkin banyak juga gitu kan. Berobat ini sekian juta. Apalagi minyak itu tuh 5 juta gitu kan nih. Nah, tekor gak maksudnya? Kalau di yang ke Pak Haji nih bang, alhamdulillahnya Pak Haji nih nggak mau dibayar bang. Nggak mau dibayar dan udah itu sepenglihatan saya bang ya. Itu dikepelin amplop, dikepelin duit. Itu nggak mau terima bang. Emang niatnya mau nolong. Niatnya nolong. Terus nggak yang harus syaratnya pakai ini beli sekian. Itu nggak ada bang. Beli minyak. Nah. Beli minyak apa? Jin ini minyak apa? Apel jin ya. Apel jin. Khasiatnya begini, 20 juta. Kan biasanya begitu tuh, alibinya tuh ya kan, dukun-dukun ini. Terus beli kambing. Buat dipotong kambingnya yang harus cowok 3. Nah kan biasa gitu tuh. Palanya tanem, badannya buat dia dipakai di rumah. Ya kan kita kan tahu bang. Betul, ya kan? betul. Terus kemudian ada sajian ini harus begini kan itu keluar biaya ya gitu kan nih. Nah ternyata kan kagak. Enggak, tapi ada juga bang yang saya bilang hampir ketipu tuh bang, yang ada oknum yang memanfaatkan situasi itu bang. Itu dimintanya satu minyak itu 2 juta bang, tahun segitu. Jadi dulu kan suka ada ini bang, tukang ngobatin keliling. Iya. Yang suka pakai kotak ditiup mic-nya. Itu dia itu sempat dekat rumah, dengar ada kabar keluarga saya begitu, dia coba katanya mau nolong bang. Mau nolong si oknum ini nih, minta minyaknya itu 1 botol kecil tuh 2 juta di zaman segitu. Nah itu rumah saya perlu 16 titik katanya bang, kata dia. Tuh. 32 juta tahun segitu. Iya, dia minta itu
beli minyaknya doang bang, belum lain-lainnya. Belum beli ayam, belum beli administrasi itu. Ya, termasuk kopi, rokok. macam-macamnya bang itu cuma minyak doang. Nih yang harus garis bawahi juga kalau ada apa ya pergi ke dukun gitu kan kadang gitu bang ya maksudnya ya janganlah teman-teman semua gitu ya. Oke. Nah terus kemudian nih bang, kan ada yang kerasukan apa yang jenap aja tapi Iya jenap binti Sleman dia nyebutnya. nah itu siapa ya bang sebenarnya? Sebelumnya ada histori tentang keluarga atau gimana? Kalau sebelumnya kita malah nggak kenal nama itu bang. Jadi tiba-tiba aja sosok itu masuk, dia nyebutin nama, dibilangnya tuh sosok yang memang orang lama situ kata dia. Memang di dekat rumah saya itu ada makam, beberapa makam yang memang kita nggak tahu makam siapa bang. Sampai sekarang itu masih ada, tapi sekarang udah ketutup sama perumahan bang. Sama perumahan. Iya, tapi memang ada makam 2 di situ yang kita nggak tahu itu makam siapa. Oke, jadi totalnya itu yang ngirim berapa orang? Apa satu doang itu apa? Ada yang lain? 2 orang bang itu. 2 orang? 2 orang, tapi yang satu nggak ngaku. Taunya dari tetangga. Kalau yang satu jelas ngaku. Tuh. Oh, gokil sih. Nah, kan tadi kan ada apa tempat yang dimana apa namanya kekuatan santetnya tergebes. Iya. apa gitu ya. Nah, dia ke daerah situ bang. Ke Dari daerah situ. salah satu daerah di Jawa Timur bang. Oh, Jawa Timur. Ya, dia sampai ke sana karena itu kalau dibilang orang sekarang infonya A1 lah bang gitu. Satu, iya. Itu niat banget ya. Ya sampai segitunya bang. Maksudnya itu kan butuh mohon maaf ya. Nggak usah mohon maaf lah kalau gini mah gitu kan. Iya. Butuh Gue dendam sama lo nih, Aha. ya kan gara-gara cuma hal sepele sebenarnya gitu kan. Bukan hal sepele sebenarnya, lo ngapain ngurusin urusan orang gitu kan. Dia ke Jawa Timur butuh biaya nih, ya kan, akomodasi dan sebagainya. Pasti pergi ke dukun. Iya. Dukun minta yang tadi abang bilang Nah, aja berobat syarat. aja Iya. 2 juta kali 16 titik. Nah. 32, apalagi ini. Terus kemudian misalkan katakanlah 10 juta. Pokoknya gue bikin yang gue nggak suka ini begini-begini. Soalnya kan kagak. Sembuh. Nah, gagal jadi Rugi bang. tuh. Nah, nggak ada garansi bang. Nggak ada garansi ini lagi, garansi resmi lagi loh, ya kan? Betul. Tapi setelah itu bang, sembuh-sembuh, maaf nyokap lo tuh udah pulih, maksudnya? Semenjak Apa bertahap gitu? Jadi bertahap bang pemulihannya Bertahap. itu. Jadi tadinya benar-benar nyokap tuh sampai dibilang kurus banget tadinya, nyokap segar, badannya agak gemuk. Tiba-tiba tuh kayak kurus gitu aja bang. Baju pada kegedean. Sempet lariin ke dokter atau kesehatan? Ke medis beberapa kali, non medis bang dibilangnya. Non medis? Iya paling banter dokter bilangnya kecapean bang. Kecapean Iya, sih kan. Atau enggak udah tua, Iya, butuh penyakitnya. istirahat Betul, gitu, gitu. Oke. Nah, terus kemudian sempat mergokin si pelaku kak melakukan hal yang mencurigakan gitu di depan rumah abang. Kayak misalkan pertama nih nggak tahu nih, karena kan belum dimimpiin tuh. Terus kemudian di malam tertentu kayaknya ngelihat tuh ngapain sih? Terus kemudian dimimpin kan tuh, wah make sense jangan-jangan itu nih, dia nih gitu. Kalau yang tetangga yang terduga ini sih bang, setiap ada kayak tetangga ngumpul, itu kesannya dia kayak sok care banget bang. Dia yang orang paling pertama yang ngebantuin gitu. Terus tapi saya ada titik anehnya juga bang. Setiap beberapa malam dia tuh suka lewat-lewatan rumah saya gitu bang. Tapi ngeliatinnya bukan kayak ngeliatin yang Nggak sambil lewat jalan doang gitu, gitu iya. ya. Jadi sambil celingak-celinguk gitu bang. Oh, kayak gambar itu. Nah, tapi kita kan mikirnya nggak usah sujon ya, paling lagi nyari apa kayak gitu kan. Iya. Kita mikirnya gitu aja. Nah, setelah udah ketahuan misalkan dari mimpi abang dan abang juga kan tadi nggak nuduh juga gitu. Iya. Gelagatnya aneh gak sih orang itu tuh? Agak aneh sih bang. Kan pasti ada rasa canggung gitu Iya, ya. iya, betul. Ada rasa apa gitu kan. Jadi baiknya jadinya ke saya doang bang. Baiknya ke saya doang. Kalau ke orang tua, waktu orang tua masih tinggal di rumah itu ya, itu jadi kayak nggak mau negor, kayak saya hellonya kayak biasa aja gitu bang. Tapi di belakang ngomongin gitu. Kalau sama saya baiknya luar biasa bang. Nih muka dua nih, itu bahaya. Tenggelamkan nih. Ya kan kadang kita ketemu sama orang tuh depannya doang baik nih kan, belakang ngomongin tuh. Nah, banyak bang kayak gitu. Iya. Nah terus kemudian nih, bang, sampai akhirnya alhamdulillah berangsur pulih. Iya. Tapi yang target utamanya itu orang tua lo sebenarnya. Targetnya iya bang. Target utama si pelakunya ini nih, targetin gue emang nyerangnya orang tua lo deh gitu ya. Bukan ke lo nya. Bukan, jadi ke orang tua, tapi imbasnya jadi ke keluarga semua bang. Sampai ke
orang-orang sekitar sampai tetangga yang nggak tahu apa-apaan tuh jadi ya kena imbasnya. Iya, ini Sampai ya, tukang nasi apalagi uduk tadi, po nenen itu tadi. po nenen gue kira gue salah denger po nenek kali ini po nenen Nenen bener bang namanya itu dia. po nenen beli dong. Iya nah terus kemudian orang tua udah sehatan alhamdulillah gitu iya. kan nih. Terus kemudian si terduga ini udah minta maaf. Kalau udah minta maaf berarti bukan terduga. Ngaku. Yang satu ya. Dia ngaku. Iya. Kalau dia minta maaf, Betul. yang satunya ini enggak Satunya gitu kan. enggak. Nah, berarti kayak dia emang sepemikiran nih. Masih dalam sepemikiran tuh kerjasama juga nih yang berdua ini ya. Oh enggak bang. Oh beda juga. Beda karena Oh. si A sama si B ini dia nggak saling kenal bang. Oh. Tapi momennya itu berbarengan, jadi nggak jauh beda mungkin. Gitu. Oke, baru paham nih. Kirain gue temenan sama. Atau mungkin yang satu ini kurang jitu, ditambah lagi jadi jitu bang. Oh iya. Gitu. Sama atu lagi jitu itu. Iya. Jadi combo. Combo gitu kan nih. Oke nih. Masalahnya santet nggak ada undang-undang, ngapain juga Betul. bikin santet Nah. gitu kan ya. Iya. Nah, kira-kira nih Bang, apa sih pesan atau kesimpulan dari kisah lo itu yang udah dibagiin ke teman-teman semua nih gitu? Tentang penyakit hati atau tentang apa gitu Bang? Ya kalau pesan dari saya sih, kita hidup kan di lingkungan nih bang, kita makhluk sosial gitu kan. Ya pesan saya sih kalau mulut ya dijaga, kayak terus kalau misalkan kita memang beli barang nih, beli apa, jangan suka ngompor-ngomporin tetangga gitu. Walaupun kadang kita udah ngejaga nih bang, Iya. tapi kita nggak tahu perasaan orang gimana, sirik atau gimana, itu sih bang. Iya sih itu ya, mulutmu adalah harimaumu. Betul. Wah, ya kan. Walaupun kita udah hati-hati banget nih, ada aja orang yang nggak suka bang. Ini kadang mulutnya kata baik, hatinya nih kayak sinetron Nah. gitu. Jangan, bunuh saja dia, gitu kan. Kata yang kanan, udah santai kalem. Yang kirinya, udah bunuh santet. Ada dua ya bang. Ada dua gitu kan, kayak di sinetron kan kayak gitu tuh. Oke, jadi itu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Iam ini cukup dalam juga sih masalah penyakit hati juga sebenarnya. Dan ketika kita nggak suka sama orang, seharusnya emang kita hilangin rasa nggak suka itu gitu Iya, kan. betul, Bang. Jangan ketika nggak suka ya alangkah baiknya ya bilang lah lo gini gitu kan. Jangan main belakang, apalagi main-main ke gaib gitu kan. Kita main gaib berarti udah musyrik tuh gitu kan ya. Oke. Ya wis, kita doakan semoga Bang Iam ini sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur, murah rezeki gitu kan. Begitupun juga dengan teman-teman semua nih yang lagi nonton di rumah. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Iam ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalankan sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Iam, thank you. Siap. Alhamdulillah. Bungkus.